Hai, bersama Ami lagi. Selamat datang di channel aku dan selamat datang di video baru. Sebelum kalian nonton video ini, kalian jangan lupa subscribe. Kalau udah, kita boleh lanjut. Nah, sebelum aku mulai video ini, aku pengen kasih disclaimer. Aku pengen kasih tahu kalian, jangan sampai salah paham. Menurut aku, di seluruh dunia pasti ada acara-acara settingan. Jadi aku gak pernah bilang di Indonesia semua acara settingan, atau aku gak bakalan bilang acara ini settingan, yang acara yang aku akan omongin hari ini. Aku cuman pengen kasih pendapat aku, dan mungkin ya, biar kalian juga tahu perasaan aku seperti apa setelah aku udah ikut acara ini. Jadi jangan sampai salah ngerti, nggak semua acara settingan, dan aku gak bilang acara ini settingan, aku hanya kasih tahu pendapat aku. Hampir 2 tahun yang lalu, tapi aku pernah ikut Master Design Apartemen di Indonesia, atau dulu disebut The Apartment. Dia sangat-sangat terkenal seluruh dunia. Mungkin paling terkenal di Singapura sama Australia. Dan juga tahun sebelum aku ikut acara ini, yang ikut acara adalah artis-artis Indonesia, termasuk Alexis, dan yang lain-lain. Dan season kedua yang aku ikut adalah orang-orang yang belum terkenal, orang-orang random dari seluruh Indonesia, dan aku juga ikut. Kita syuting hampir 2 tahun yang lalu, tapi tayangnya baru 1,5 tahun yang lalu, karena kan pasti harus semua edit dan yang lain-lain. Jadi selama hampir 2 bulan kita di karantina di sebuah hotel. 12 kontestan, 12 orang yang ikut acara itu, 11 sama aku, dan kita di situ setiap hari nginep di hotel itu dan desain apartemen. Nah, ini acara, kalau kalian belum tahu acara ini apa, itu acara tentang desain, dan waktu itu siapa aja boleh ikut, yang 12 orang ini. Aku dapat informasi sebenarnya pas aku aplikasi buat jadi di Master Design Apartemen, mereka bilang tidak boleh ikut yang profesinya desainer. Apa tuh, interior designer, atau mungkin arsitek, atau semacam yang dekat banget sama interior designer. Kalau orangnya amatir, kalau orangnya cuman kayak ya pernah cat rumah sendiri, kayak gak apa-apa, tapi gak boleh profesional, gak boleh yang sekolah seperti itu. Jadi aku kan ya sebelum itu kayaknya gak pernah desain apapun, yang paling kayak desain kamar aku sendiri. Jadi bukan yang profesional gitu. Jadi aku ikut acara ini. Pas aku ngomong, aku akan juga masukin beberapa footage, beberapa video tentang yang seperti apa acara itu. Pertama, aku akan kasih lihat kalian video yang awal, yang gimana penonton lihat siapa aja yang ikut kompetisi ini. Oke, itu yang video yang awal. Dan aku akan kasih tahu kalian, sama hampir semua orang di situ aku sangat akrab. Kita tuh teman banget, berteman sampai hari ini. Sama banyak dari mereka aku masih kontak dan kita suka ketemu. Kayak yang paling dekat aku sama Aristo, Abe, Sia. Itu yang top 3 yang aku paling dekat sampai sekarang, dan kita masih suka teleponan, masih suka ketemu, ngopi, dan yang lain-lain. Aku kenal Brian sebelum acara itu. Kita pernah kerja project modeling kayak mungkin 1 tahun sebelum syuting itu. Jadi aku kenal dia dari dulu dan kita sangat-sangat dekat. Cuman mungkin di final dia bikin aku sangat kecewa, tapi aku akan ceritain ke kalian itu nanti. Selain itu, Titi arsitek, dan menurut aku harusnya sih gak boleh yang masuk, karena katanya gak boleh arsitek sama desainer gak boleh masuk. Tapi kalau Titi dia di desain dia punya ide sendiri, dia punya style sendiri. Tapi di luar itu aku suka banget sama dia. Dia lucu orangnya dan baik. Selain dia, Anissa lulusan desainer interior, padahal juga nggak harusnya sih
nggak boleh dari awal. Yang udah ada pengalaman kan berarti gak adil. Yang gue nggak punya pengalaman sama sekali sama orang yang udah kuliah seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Kalau kalian nonton acara, kalian tahu aku jadi juara apa. Dan Titi sangat baik juga orangnya. Kalau Mehmet, dia orangnya agak keras. Tapi sebagai teman di dalam acara, dia tuh lebih suka kayak kerja yang keras, bukan kayak punya ide-ide apa. Tapi dia kalau ngecat gitu-gitu dia tuh hebat. Selain dia, Tori tuh luar biasa. Dia punya ide-ide sangat, nggak tahu dah, boleh dibilang spesial, istimewa, karena nggak ada yang bisa punya ide seperti dia. Masuk apa nggak masuk ya itu beda cerita, tapi dia tuh orangnya sangat-sangat lucu banget. Selain dia juga ada Judith. Dia di awal acara udah keluar sama Vino. Mereka tuh udah keluar satu sama dua, yang pertama yang keluar itu adalah mereka berdua. Siapa lagi ya ada di acara ini? Oh, Glenda. Nah, ini yang sebenarnya yang mungkin di video ini aku akan jelasin lebih banyak tentang itu. Menurut aku dia seorang yang seperti apa. Bukan berarti aku ngetek ke orang itu, cuman aku mau kasih kalian pendapat aku. Dan kalau kalian juga pengen nonton, aku hari ini gak bakalan kasih details banget tentang semua, karena itu sangat panjang. Tapi ya kayak aku bisa bikin 10 video tentang ini, karena memang panjang dan banyak yang aku bisa omongin di sini. Tapi kalau kalian penasaran, karena banyak dari kalian udah setahun minta video-video tentang itu, dan aku belum bikin. Jadi kalau kalian masih pengen tahu tentang itu, aku akan kasih tahu kalian. Nah, ini adalah sneak peek sedikit momen-momen di acara ini yang paling keren, paling bikin orang terkejut gitu. Coba. Kompetisi desain interior terbesar di dunia kembali ke hadapan Anda. 12 desainer amatir cepat waktu akan saling berkompetisi. Layoutingnya nggak bagus. Dengerin dulu. Iya, lu nggak pernah dengerin orang. Untuk satu gelar sang master desain. Jangan lewatkan master desain apartemen setiap hari Sabtu mulai 26 Januari jam setengah 4 sore hanya di GTV. Nah, kalian pasti lihat di sini ada drama banyak banget, sampai ada yang aku marah banget, sampai pukul tembok, sampai ada yang tonjok gitu. Tonjok bukan aku ya. Pokoknya kalau kalian belum nonton ini, kayaknya harusnya sekalian nonton. Tapi semua di dalam situ tidak ada settingan secara langsung. Jadi kalau ada drama, tidak ada yang kayak, oh kamu harus lakukan, kayak kamu harus pukul dinding itu, kamu harus marah. Nggak seperti itu. Tapi orang yang di belakang kamera tuh mancing kamu banget, sampai bikin kamu kesel banget. Ada beberapa team story kayak Maria dan beberapa dari mereka bikin kesel banget, karena mereka tuh pinter bikin orang kesel. Sampai misalnya kita kan lagi punya waktu kayak cuma 8 jam buat selesaiin satu kamar, dan itu sangat sedikit waktu karena kalian harus belanja, ada macet, ada ini itu. Apalagi kalau nggak setuju sama pendapat orang dari tim kamu. Jadi tim story tuh suka kayak, ayo cepet, kamu nggak bakal, jadi bikin kamu stres banget, sampai kamu jadi marah banget, jadi kamu marahin si tim kamu gitu. Jadi mereka tuh kalau itu gak settingan. Tapi kalau kalian nonton di YouTube-nya Master Design Apartment, kalau kalian nonton video-video itu, sebenarnya itu gak ada banyak detail yang sebenarnya terjadi. Jadi aku kadang-kadang agak sedih, karena aku bisa lihat kayak episode keberapa gitu, kayak mereka tuh kasih lihat orang yang gak bener-bener kayak hampir gak kerja sama sekali, dia tuh nonjol di situ kayak dia yang kerja, dan lu yang kerja mungkin gak dikasih lihat lu tuh kerja sekeras apa. Jadi misalnya begini, satu tantangan, ada kamu sama satu orang lagi. Nah, orang ini lakukan cuma satu hal di dalam kamar itu, dan lu lakukan kayak 3 hal di dalam
di dalam kamar itu. Nah, karena mereka nggak punya waktu buat kasih lihat kalian 8 jam penuh, jadi dia tuh ambil yang satu hal yang dari orang ini dan ambil satu hal dari kamu. Jadi kelihatan seperti kalian berdua kerja sama aja, kayak dia satu kamu satu, padahal enggak gitu loh. Jadi kadang-kadang itu aku gak suka karena mereka gak kasih lihat yang sebenarnya terjadi. Sorry. Pokoknya itu yang bikin aku agak sebel. Dan pas awal acara aku pengen kasih tau kalian, aku nanya produsernya bule. Aku nanya produser, Pak, apakah aku bisa menang di acara ini karena aku bule? Kalau aku gak bisa menang karena ini memang acara Indonesia, gak apa-apa, biar aku gak kasih diri sendiri sepenuhnya. Maksudnya kayak ngapain aku capek-capek kalau aku tahu aku benar-benar gak bisa menang gitu loh. Ngapain aku semua kerjain sendiri. Sampai dia bilang, oh ini kan acara dari seluruh dunia, tapi memang tahun ini di Indonesia, tapi bukan berarti orang Indonesia harus menang. Jadi aku langsung semangat, langsung kayak oke, gue akan kasih sepenuhnya diri sendiri. Nah, kalian sering suka nanya, apakah ini semua settingan, kayak cuman kamu cat sedikit terus yang lain dikerjain sama orang lain? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Di acara seperti ini ada namanya orang handyman. Handyman itu siapa? Itu orang yang tukang yang bisa bantu kamu. Nah, ini dia yang sangat-sangat penting menurut aku, yang bikin aku sangat-sangat kecewa dan sangat-sangat kesel. Misalnya, ada beberapa tim, kita tuh selalu punya beberapa tim, dan kita tuh kayak mau lihat siapa yang akan menang di antara tim-tim itu. Nah, handyman itu sebenarnya harusnya sih bantu kamu, bukan kerjain buat kamu. Tapi aku karena orangnya kalau kerja sesuatu, aku mau menang. Karena aku gak pernah kalah dalam hidup aku harus menang. Jadi, sampai kalau kamu ngecat sesuatu, terus kayak sisanya, ya bisa aja handyman kerjain, karena aku bisa kayak bikin mungkin DIY, bisa bikin meja atau apa. Nah, orang yang lain ambil itu, manfaatin itu, terus kayak cuman buat kamera sedikit cat dinding, terus dikasih ke handyman buat selesai. Mereka tuh cuman buat kamera. Itu bikin aku kesel. Karena semua orang di acara ini tahu, misalnya DIY itu sesuatu yang kamu bikin sendiri, kayak meja bikin sendiri atau lemari bikin sendiri. Aku tuh benar-benar kerja semua sendiri karena aku mau menang. Dan aku kira kalau memang produser dan tim-tim mereka bisa lihat aku kerja bener-bener semua sendiri, bukan pakai handyman, mereka malah akan lebih semangat. Judge juga bakalan lebih semangat dan lebih percaya aku bisa kerjain sendiri, bukan pakai handyman. Nah, sampai akhirnya aku kesel yang finalnya itu malah orang yang selalu kasih handyman buat selesaiin kerjaan dia yang menang. Oke. Aku tahu pasti kalian akan nanya, oke, kamu kalah, jadi kamu sekarang sakit hati dan kamu mau jatuhkan orang atau bagaimana? Tidak sama sekali. Besok kalau ada acara ini lagi, aku pasti ikut lagi. Dan aku belajar di kesalahan aku gak bakalan kasih 100% aku mungkin. Enggak, aku akan pasti kasih 100% dari aku. Tapi aku gak bakalan kasih orang tipuin aku atau seperti apa. Karena oke, aku tidak menang, tidak apa-apa. Aku memang di dalam hidup aku gak pernah kalah. Tapi kalau memang benar-benar orang itu lebih bagus daripada aku terima dia menang. Tapi buat kalian yang pernah nonton acara ini, atau kalau belum nonton acara ini, kalian bakalan tahu orang itu harusnya sih gak menang. Orang itu harusnya sih gak masuk final sama sekali. Abe harusnya sih masuk ke final. Nah, sekarang kalian penasaran, oke, siapa yang akhirnya masuk final? Dari 12 kontestan, pertama keluar Vino, setelah itu Judith, setelah itu keluar Titi, setelah Titi keluarnya Sia, setelah Sia Tori, terus setelah Tori Mamet, baru Anissa, dan 3 yang semifinalnya Abe, Glenda, dan aku.
semua orang yang nonton acara ini, atau kalau kalian belum nonton, atau kalau kalian pengen nonton semua, aku akan bikin video tentang beberapa episode biar kalian lihat desain-desain orang sama desain-desain aku. Jadi harusnya sih yang masuk tuh Abe sama aku. Kenapa? Karena Abe sepanjang acara ini, sepanjang semua, gak tahu berapa kita episode akhirnya, 10, kalau gak salah 10, berarti 10 tantangan. Dia sama aku selalu jadi yang terbaik, selalu yang menang tantangan itu. Glenda pernah menang sekali, dan itu pun kayaknya menangnya bukan gara-gara dia. Jadi bukan aku mau jatuhkan Glenda. Dan Glenda, kalau kamu nonton ini, kamu udah tahu dari sejak 2 tahun yang lalu aku gak setuju kamu menang. Dan kalau aku gak setuju, tidak apa-apa. Tapi dari 12 kontestan ini, lebih dari 50% kontestan kecewa banget saat Glenda menang. Karena menurut mereka desain dia jauh lebih jelek daripada punya aku. Dan sepanjang 10 tantangan, aku gak pernah bikin kesalahan besar. Dan dia sering banget bikin kesalahan besar. Sekarang aku akan kasih lihat kalian desain final punya dia dan punya aku. Tantangan untuk desain yang terakhir adalah, kalau gak salah, 4 atau 5 kamar. Kalau kamar tamu harusnya sih zaman dulu. Dapur sama ruang makan zaman sekarang. Terus kamar tidur nanti, zaman nanti seperti apa kamu, kayak future gitu loh. Dan satu kamar yang surprise, yang paling penting adalah ruangan dedikasi buat orang yang sangat-sangat istimewa buat kamu. Nah, jadi zaman dulu, zaman sekarang, nanti, dan ruang dedikasi. Jadi setiap ruang itu harus punya feeling, perasaan seperti zamannya. Jadi kalau kamar tamu harusnya sih seperti zaman dulu. Buat zaman sekarang, mana mungkin kamu mau taruh di dapur akuarium yang palsu ya, dengan ikan koi. Itu gak modern bro, itu kayak zaman dulu, kayak nenek moyang gitu loh. Itu sangat-sangat basi, dan warna-warna yang di situ pakai jelek banget. Mohon maaf ya, tapi jelek banget. Ini desain Glenda. Itu kayak seru aneh menurut aku. Lu taruh ayunan di dalam kamar. Pokoknya yang aku paling suka di kamar dia adalah di desain dia adalah kamar tidur. Karena menurut aku itu paling simple, paling bagus. Nah, sekarang desain aku. Aku ambil inspirasi Bosnia, jadi semua itu kayak zaman dulu Bosnia. Nah, ini adalah zaman sekarang, modern. Ini semua DIY aku bikin sendiri. Ini pun aku bikin sendiri, yang aisle-nya aku bikin sendiri.
bedroom kayak buat orang electrical engineering lah. Nah, ini ruangan. Maaf ya, ruangan yang terakhir tadi dedikasi buat papa aku sama orang-orang yang sakit cerebral palsy, buat orang yang gak bisa jalan sama gak bisa ngomong seperti orang yang lain. Jadi itu sangat aku tahu semua judges pas mereka masuk ke dalam ruangan aku, mereka tuh semua sampai merinding banget. Jadi itu sangat cukup buat tahu siapa yang sebenarnya lebih bagus. Dan aku pengen kasih tahu kalian sesuatu yang kalian mungkin gak bisa lihat di episode-episode ini. Saat kita lagi duduk di final, kita berdua duduk, terus kayak siapa yang harus menang gitu. Terus orang-orang pada ada yang ngomong Glenn, ada yang ngomong Lami. Kalian harus tahu, semua dari tim story, kameramen, soundman, semua orang, aku hanya dengar Lami. Karena mereka tahu seberapa keras aku kerja dan mereka tahu aku harus menang. Akhirnya pas mereka bilang si Glenda yang menang, semua orang langsung kayak diem dan kecewa karena harusnya sih dia gak menang. Nah, yang sekarang aku pengen kasih tahu yang terakhir, bukan berarti aku bilang acara ini settingan atau gimana, aku gak pengen ngomong tentang itu. Tapi menurut aku ini sangat gak adil. Yang akhirnya final siapa yang menang sangat-sangat gak adil. Dan menurut aku kalau judges atau siapa pengen Glenda yang menang, kenapa kalian gak kasih tahu dia, oh kamu bikin begini biar kamu bisa menang, biar kita bisa kasih kamu menang. Tapi kenapa desain jelek itu bisa menang? Menurut aku itu sangat memalukan, sangat memalukan. Seorang desainer yang profesional seperti judges kita. Judges adalah sangat terkenal, Cosmas, Hans, dan Dee. Salah satu dari mereka udah pernah telepon aku dan bilang dia juga gak setuju si Glenda menang, tapi aku akan bilang siapa. Pokoknya semua orang sangat kecewa, aku sangat kecewa. Kenapa dia bisa menang menurut aku ya? Satu, mungkin settingan. Kedua, mungkin karena mereka tahu sepanjang acara ini aku yang favorit. Semua orang tahu aku akan menang. Harusnya sih menang. Dan mereka pengen bikin sesuatu kayak biar bikin kaget semua orang, jadi mereka kasih dia menang. Atau tiga, ada yang ngebor, sorry. Atau ketiga, karena memang ini acara di Indonesia dan dia orang Indonesia dan mereka pengen yang menang orang Indonesia. Nggak tahu. Pokoknya semua komen kalian bisa lihat di YouTube yang penonton-penonton semua kecewa, jauh lebih banyak orang kecewa. Terus di semua chart yang kayak siapa yang harus menang, selalu aku yang harus menang, selalu yang aku punya lebih banyak orang yang vote. Jadi seperti itu. Kalau kalian pengen tahu lebih tentang ini, kalau penasaran aku akan kasih lebih detail, aku akan kasih tahu tentang episode-episode dan yang lain-lain. Jadi kalau kalian pengen, komen di bawah. Jangan lupa juga like dan subscribe kalau belum tadi di awal video. Oke, cukup buat kali ini. Lami sayang kalian. Dadah.